Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu dan wanita Persatuan Kementerian Agama Kota Batu yang dirahmati Allah, senyampang bulan Ramadan, izinkan saya mengucapkan marhaban ya Ramadan, syahrul mubarak alaina wa alaikum jami'an. Pada kesempatan ini mari kita renungkan bagaimana menjadi insan kamil menurut perspektif Imam Al-Ghazali. Insan kamil adalah manusia yang mencapai kesempurnaan dalam aspek spiritual, intelektual, dan moral sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Insan kamil adalah manusia yang hidupnya selaras dengan tujuan penciptaannya, yaitu untuk beribadah hanya mengabdi kepada Allah SWT. Al-Quran Surat Al-Dzariyat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa kesempurnaan manusia terletak pada kemampuannya mengharmoniskan antara akal, nafsu, dan hati. Manusia yang sempurna adalah mereka yang mampu mengendalikan hawa nafsu, menggunakan akalnya dengan benar, dan memiliki hati yang bersih serta dekat dengan Allah. Beliau menyebutkan bahwa perjalanan menuju insan kamil memerlukan 5 hal utama. Yang pertama adalah mengenal diri atau ma'rifatun nafs. Beliau menekankan pentingnya mengenal diri sebagai langkah pertama menuju kesempurnaan. Dengan mengetahui kelemahan dan kekurangan diri, seseorang dapat memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Al-Quran Surat Al-Ma'idah 105 yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tidaklah orang yang sesat itu akan memberimu mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Tahapan kedua yaitu tazkiyatun nafs atau menyucikan jiwa. Al-Quran Surat Asy-Syams ayat 9 dan 10 yang artinya, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Di sini kita ditekankan pentingnya mujahadah atau bersungguh-sungguh dalam melawan hawa nafsu, agar hati tetap suci, tidak dikotori oleh sifat-sifat tercela seperti hasad, iri, riya, dengki, dan sebagainya. Dan selalu melakukan muhasabah diri dan banyak berzikir serta banyak beribadah. Tahapan ketiga adalah menuntut ilmu. Adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Ilmu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu ilmu fardu ain yang wajib dipelajari oleh setiap muslim, yaitu ilmu tentang iman, tauhid, dan sholat. Yang kedua adalah ilmu fardu kifayah, yaitu yang bermanfaat bagi masyarakat, contohnya ilmu kedokteran, ilmu matematika, dan ilmu terpuji lainnya. Tahapan yang keempat untuk menjadi insan kamil adalah akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia adalah cerminan dari kesempurnaan iman seseorang. Hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak." Tahapan yang kelima, meningkatkan ibadah dan kedekatan kepada Allah. Ibadah tidak hanya terbatas pada sholat, puasa, zakat, dan haji, tetapi mencakup ibadah hati seperti tawakal, ikhlas, dan syukur. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, "Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar." Hadirin yang dirahmati Allah, tentunya untuk menjadi insan kamil ada beberapa tantangan. Pertama,
godaan hawa nafsu. Hawa nafsu sering menjadi penghalang utama dalam mencapai kesempurnaan sebagai manusia. Sebagai manusia, kita harus selalu mengendalikan nafsu, tidak terjerumus dalam kesenangan duniawi yang sifatnya sementara. Nafsu itu sendiri selalu menyuruh kepada kejahatan. Yang kedua, lingkungan yang tidak mendukung akan susah menjadikan kita menuju manusia insan kamil. Untuk itu sebaiknya kita mencari teman dan lingkungan yang baik. 3. Kurangnya kesadaran spiritual. Banyak manusia yang terlalu fokus pada urusan dunia sehingga melupakan tujuan akhirnya, yaitu akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, menjadi insan kamil adalah proses panjang hayat yang membutuhkan kesungguhan, kesabaran, dan keikhlasan. Mari kita renungkan bersama, sudah sejauh mana kita berusaha menjadi insan kamil? Apakah kita telah membersihkan hati kita? Sudahkah kita meningkatkan ibadat kita dan juga memperbaiki akhlak kita? Semoga materi ini dapat memotivasi kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama. Ihdinas siratal mustaqim, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.